Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habibin SPD, mahasiswa PPG Pendidikan Agama Islam batch 4 tahun 2025 di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta dengan NIM 25404131668. Pada hari ini akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SDN Negeri Barengkok 1 Kecamatan Jasinga dengan materi Aku Bangga Mampu Berpuasa. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Semakin sehat, semakin kuat, semakin cerdas. Yes. Baik. Sudah sarapan? Sudah. Sarapannya sama apa? Nasi goreng. Nasi goreng. Terus selain nasi goreng? Nasi uduk. Selain nasi uduk? Telur. Ya. Nah, kenapa kita harus sarapan dulu? Ada yang tahu? Nah, karena sarapan itu bagus untuk kesehatan. Ya, terutama kita beraktivitas di pagi hari. Ya, seharian itu kita membutuhkan banyak energi. Makanya kita harus sarapan terlebih dahulu. Ya. Baik. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya Yudi untuk dipimpin maju ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Yudi duduk kembali. Nah, baik anak-anak, coba dilihat di bawahnya, bawah meja, di sekelilingnya kira-kira masih ada sampah atau enggak? Sudah bersih? Nah, berarti petugas piket hari ini telah melaksanakan piketnya dengan baik, ya, sesuai dengan kesepakatan kelas kita. Siapa duduk piket hari ini? Rizky. Terus Bella. Ya, kasih tepuk tangan buat petugas piket hari ini. Nah, coba dilihat temannya kiri dan kanan, apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua? Hadir, alhamdulillah. Ya, yang masih ingat gak? Minggu kemarin kita belajar apa? Perilaku terpuji. Nah, perilaku terpuji itu bisa kepada orang tua, bisa juga kepada guru. Nah, kemudian sebentar lagi kita akan menghadapi yang namanya bulan puasa, ya, bulan puasa. Kira-kira ada yang tahu nggak apa itu puasa? Menahan lapar, kemudian menahan minum. Terus apa lagi? Menahan diri. Menahan diri dari apa? Dari perbuatan yang membatalkan puasa. Tapi sebelum itu, untuk menambah rasa nasionalisme kita akan menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Silakan semuanya berdiri. Baik, silakan duduk kembali. Nah, baik, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu setelah kalian mempelajari materi hari ini, diharapkan kalian dapat menjelaskan pengertian puasa. Kemudian yang keduanya,
dapat menyebutkan manfaat puasa. Kira-kira kita itu puasa berapa hari sih? 1 Satu bulan. bulan. Ya, 1 bulan itu ada yang 29 hari, ada yang 30 hari. Ya. Nah, selama bulan puasa itu kita diwajibkan untuk selalu berperilaku baik. Ya. Nah, untuk lebih memahami materi hari ini, Bapak sudah menyiapkan video pembelajaran. Silakan nanti kalian simak videonya dengan baik. Mari kita belajar bersama. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Raditu billahi robba, wa bil islami dina, wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma, warzuqni fahma. Aku bangga mampu berpuasa. Anak-anak, sebelum belajar, perhatikan tujuan pembelajaran hari ini. Apakah kalian membaca niat ketika akan berpuasa? Mengapa puasa itu harus niat? Menurut bahasa, puasa berarti menahan. Sedangkan menurut istilah, puasa berarti menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa mulai terbit fajar hingga terbenam matahari. Ada puasa wajib dan ada puasa sunnah. Anak-anak soleh dan solihah, itulah materi tentang aku bangga mampu berpuasa. Kira-kira Rizky, pengalamannya selama berpuasa, kira-kira apa saja puasa pertamanya? Apakah merasa capek atau lapar atau seperti apa? Coba Rizky. Capek, terus lapar, terus apa lagi? Minum juga haus, terus. Udah, Bella ya, coba Bella. Pengalaman pertama puasanya bagaimana Bella? Capek juga, terus. Lapar, kira-kira full nggak 1 hari? Full, tapi ada bolong-bolongnya? Tidak ada. Wah, Bella hebat. Buat tepuk tangan buat Rizky sama Bella. Iya. Nah, ya, jadi puasa itu adalah menahan diri dari makan, minum dan perbuatan buruk yang dapat membatalkan puasa. Ya, kemudian puasa dimulai ketika terbit fajar sampai dengan terbenamnya matahari atau dari mulai fajar sampai dengan maghrib. Ya, yang biasanya kita awali dengan makan sahur dulu. Kemudian setelah sahur biasanya ada imsak, kemudian subuh, baru kita mulai berpuasa. Kemudian diakhiri dengan berbuka puasa, yaitu di waktu maghrib. Siapa yang buka puasanya pas zuhur? Ada nggak? Ada, alhamdulillah ya. Walaupun kita masih belajar, tapi diusahakan kita mampu berpuasa 1 hari full atau 1 bulan yang lebih bagus, ya. Nah, kemudian tata cara berpuasa. Di sini yang pertama adalah membaca niat. Sudah hafal niat berpuasa? Sudah hafal niat berpuasa? Sudah. Nah, biasanya niat puasa itu disunahkan kita dibacanya di malam hari. Ya, jadi sunnah membaca niat puasa itu atau berniat untuk puasa besok itu kita biasanya dilaksanakan atau dikerjakan di malam hari. Nah, ini lafaz niatnya sudah hafal? Nah, coba kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma ghadin an adai fajri Ramadan maghribi sanati lillahi ta'ala. Nah, itu adalah niat berpuasa. Jadi ketika kita besoknya mau puasa, maka di malam harinya kita harus niat bahwa besok itu kita akan berpuasa. Nah, syarat puasa yang pertama adalah beragama Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal, yang keempat mampu, yang kelima suci dari haid dan nifas. Nah, ketika kita akan melaksanakan puasa, maka syarat yang pertamanya adalah kita beragama Islam. Ya. Kemudian yang keduanya adalah balik. Nah, ketika kita sudah menginjak usia balik, ya, ketika perempuan itu sudah datang haid, laki-laki juga sudah
mulai mimpi basah, maka itu pertanda bahwa kita sudah menginjak usia balik. Nah, ketika kita sudah menginjak usia balik itu, kita diwajibkan untuk berpuasa. Kalau kita tidak puasa ketika usia kita sudah balik, maka kita akan berdosa, ya. Kemudian berakal. Nah, kita sebagai umat muslim yang berakal sehat, maka kita diwajibkan untuk puasa, ya. Kemudian mampu. Kemudian kita mampu nih, nggak sakit. Kalau misalkan badan kita lagi sakit, perutnya sakit, tidak bisa kemana-mana, nah itu boleh tidak puasa. Tapi dengan catatan nanti setelah puasa Ramadan berakhir diqodho atau dibayar puasanya, ya. Kemudian sunah puasa, yang pertama melaksanakan sahur. Nah, suka makan sahur nggak? Suka. Kira-kira jam berapa kalau sahur? Jam 3, ada yang jam 2, ada yang jam 4, ada. Nah, berbeda dengan berbuka, sahur itu harus diakhirkan, ya, sunahnya. Kalau misalkan berbuka itu sunahnya kita disegerakan, kalau untuk sahur itu sunahnya diakhirkan ketika kita sudah mendekati waktu imsak atau waktu subuh, ya. Itu kita baru melaksanakan sahur atau makan sahur. Nah, kenapa kita harus sahur? Biar puasanya seharian itu kita kuat, ya. Selain itu ada hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, yang pertama di sini makan dan minum secara sengaja. Contohnya seperti apa makan dan minum secara sengaja? Contohnya ketika jam 12 siang atau jam 11 siang kita pulang sekolah nih. Pulang sekolah datang ke rumah terus haus, lapar, ngambil makanan di dapur, dibawa ke kamar. Nah, itu berarti makan dan minum dengan sengaja, berarti puasanya batal, ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya. Sudah paham? Sudah. Nah, oke, kalau begitu Bapak akan membagi kelompok, ya. Ini duduknya kebetulan sudah berkelompok, berarti tinggal dipilih ini kelompok 1, ya. Yang ini kelompok 2, yang ini kelompok 3, yang ini kelompok 4. Nah, jadi setelah kita duduk berkelompok seperti ini, Bapak punya tugas untuk kalian, ya. Tugasnya adalah tugas diskusi, ya. Tugas diskusi. Nah, diskusinya nanti Bapak kasih lembar kerja LKPD, lembar kerja peserta didik. Nanti kalian isi lembar kerjanya, kalian diskusikan apa yang ada di lembar kerja tersebut. Diskusikan, kemudian nanti hasilnya kalian presentasikan di depan kelas, ya. Paham? Paham. Bapak bagikan LKPD-nya, ya, lembar kerjanya. Nanti diisi. Sudah dipegang? Oke. Sebelum kita mengisi lembar kerja ini, kita tepuk semangat dulu biar belajarnya tidak ngantuk, ya. Oke? Ya, tepuk semangat. Coba diperhatikan di sini. Nah, di sini sudah disediakan isiannya. Di sini kalian tulis kelompoknya, nama kelompoknya kelompok 1, kemudian anggotanya siapa saja silahkan ditulis. Nah, kemudian di lembar keduanya ini adalah soal cerita. Di sini ada satu masalah cerita. Kalian baca, diskusikan masalahnya, kemudian kalian jawab pertanyaannya, ya. Pertanyaannya kalian isi nanti di sini, ya. Isinya nanti di sini, yang kosong. Kemudian setelah itu kalau sudah selesai, silakan kalian presentasikan di depan kelas. Bisa dipahami? Bisa. Oke, silakan dikerjakan. Kalau sudah selesai, kita akan mempresentasikan setiap kelompoknya, ya, hasil diskusinya. Untuk kelompok 1, silakan presentasikan. Ayo ke depan. Ya, kasih tepuk tangan buat kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sedikit, silakan diikuti ya. Ya. Ya, sedikit. Ya. Oke, silakan duduk kembali. Nah, baik, selanjutnya kita akan melanjutkan pembahasannya ya. Bagaimana pelajaran yang tadi? Apakah ada yang mau ditanyakan? Ya. Sudah mengerti semua? Sudah paham? Baik, kita lanjutkan di sini Bapak ada soal evaluasi ya, di mana berbentuk game interaktif. Nanti setiap kelompok ya bisa bergiliran ya untuk mengasah pengetahuan sejauh mana kemampuan kalian ya dalam memahami materi yang sudah diajarkan tadi. Bisa dipahami? Bisa. Silakan kelompok 1. Geser ke atas, geser ke atas. Kelompok 2. 3. Lanjut. Ya. Kelompok 1. Lanjut. Ya, 2. 3. 4. Oke, tepuk tangan. Ya, hasilnya 10 semua ya. Bagaimana pelajaran hari ini? Apakah ada yang mau ditanyakan? Oke, ada yang mau disampaikan? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada berarti cukup ya. Jadi materi hari ini kita adalah tentang puasa ya, dimana puasa adalah menahan diri dari haus, dari lapar, dan dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Kemudian tadi kita juga sudah membahas yang namanya rukun puasa, terus syarat puasa, kemudian hal-hal yang membatalkan puasa ya, kemudian niat puasa ya. Masih ingat niat puasa? Masih hafal? Coba kita baca bareng-bareng lagi yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma qadri an adai farsyari Ramadan hadis sanati billahi ta'ala. Semuanya sudah paham? Sudah mengerti? Nah, baik. Jadi untuk pembelajaran hari ini kita simpulkan bersama-sama ya bahwa puasa adalah ibadah yang sangat penting bagi umat Islam. Dengan berpuasa kita belajar menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Kemudian meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan merasakan penderitaan orang lain. Kita harus bangga mampu berpuasa dan selalu bersemangat dalam menjalankan ibadah puasa. Bagaimana perasaanmu setelah melaksanakan pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Kemudian kegiatan apa yang paling kalian sukai? Bermain game. Ya. Kemudian kegiatan apa yang tidak kalian sukai? Ya. Oke. Kemudian hal apa yang paling sulit menurut kalian? Selama pembelajaran tadi apa yang paling sulit? Tidak ada. Semuanya mudah? Mudah. Semuanya berarti mengerti? Semuanya paham? Oke. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, Bapak sampaikan untuk materi yang akan datang, yaitu tentang sejarah Islam, ya, yaitu kisah Nabi Muhammad SAW, yang insya Allah akan kita pelajari di minggu depan. Nah, kalian boleh cari di media sosial, di internet, di TikTok, di YouTube, ya, materi tentang kisah Nabi Muhammad SAW, agar ketika kita nanti mempelajarinya, kalian sudah ada gambaran tentang kisah Nabi Muhammad SAW.
wassalam. Silakan alat tulisnya boleh dirapikan. Sebelum pulang, nanti kalian setelah ini silakan langsung pulang ke rumahnya masing-masing, ya. Jangan sampai orang tuanya nanti mencari. Setelah pulang sekolah main dulu tanpa izin kepada orang tuanya. Jadi kalian ketika pulang sekolah langsung pulang ke rumahnya masing-masing. Hati-hati di jalan, ya. Kalau menyeberang lihat kanan, lihat kiri dulu, ya takut ada kendaraan yang lewat dengan cepat, ya. Oke, untuk ketua kelas silakan dipimpin doa. Silakan maju ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan dipakai tasnya. Oke, kelompok satu silakan dipakai. Hati-hati di jalan ya. Kelompok dua disusul kelompok tiga.